Halo teman-teman, selamat datang kembali di video tutorial bersama Webhost, masih dengan saya Putra. Nah, di video kali ini kita akan belajar React Native. Oke, jadi React Native adalah sebuah framework untuk membangun aplikasi mobile, yaitu Android dan iOS, menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dan library React. Oke, langsung saja. Jadi, mohon maaf, di video ini saya tidak mengcover tahapan instalasinya ya, karena cukup panjang. Mungkin di video berikutnya akan saya jelaskan tahapan instalasinya. Jadi di sini kita langsung masuk ke dasar-dasar pemrograman dari React Native itu sendiri. Nah, untuk memudahkan kita menulis kode React Native, kita bisa menggunakan kode editor Visual Studio Code ya, yang biasa kita pakai di pemrograman web juga. Nah, tetapi supaya lebih maksimal, kita bisa tambahkan satu extension yang ini. Oke, ES7 React Redux bla bla bla. Oke, jadi dengan extension ini sangat membantu sekali dalam kita menulis kode-kode dari React atau React Native. Oke, jadi autocomplete-nya sangat memudahkan. Nah, untuk membuat project React Native, oke, perintah yang dijalankan yaitu npx React Native init project rn, di mana project rn ini nama projectnya, jadi tapi bebas ya, kita mau nulisnya apa. Kemudian setelah projectnya berhasil dibuat, kita masuk ke folder projectnya, yaitu cd project rn. Nah, lalu kita bisa running projectnya tadi dengan menggunakan perintah npx React Native run Android. Nah, di sini saya sudah menjalankan project ini, oke, di di command prompt ya, atau untuk menjalankannya kita juga bisa menggunakan command prompt atau terminal bawaannya si Visual Studio Code. Nah, ada di bawah sini. Cara membukanya kita ke terminal, new terminal. Gitu, nanti muncul di bawah sini. Jadi kita tidak perlu membuka command prompt atau terminal sendiri. Gitu. Jadi cukup dari dalam Visual Studio Code-nya. Oke, jadi setelah saya running, oke, hasilnya tampil di emulator ini, gitu. Oke, nah yang tampil di sini text in component adalah yang berada di dalam teks ini. Jadi kalau saya ganti seperti ini, hello React Native, lalu saya save hasilnya. Nah, saya refresh dengan menekan tombol RR ya. Oke, seperti ini. Oke, hello React Native. Nah, saya akan jelaskan singkat struktur dari project React Native ini. Jadi, kita bisa lihat ini struktur project-nya. Ada folder Android, ini isinya adalah project native-nya Android, kemudian ini iOS, isinya adalah project native-nya iOS. Nah, karena kita menggunakan JavaScript, kode-kode JavaScript-nya ada di root-nya. Oke, ada dua file yang sangat penting, yaitu app.js, oke, ini yang sedang saya buka, dan index.js. Nah, jadi sebetulnya ketika project dijalankan, React Native akan memanggil file index.js. Nah, dari file index.js ini, dia akan memanggil kelas yang berada di dalam file app. Oke, nah, ekstensinya tidak perlu disebutkan, app.js seperti ini. Oke, tidak perlu disebutkan. Cukup app saja, sehingga dia akan memanggil file yang ini. Oke. Nah, di baris pertama, import React component from React, karena React Native menggunakan library dari React juga, maka kita perlu mengimport React-nya.
Oke, berikut juga dengan komponennya atau komponen yang berada di dalam React itu sendiri. Kemudian di sini kita memanggil komponen yang akan dipakai. Oke, from React Native. Jadi from React dan from React Native. Oke. Karena di dalam sini saya menggunakan komponen view dan tag, sehingga saya perlu memanggil atau mengimport komponen text dan komponen view. Seperti itu. Karena kalau saya tidak panggil atau saya tidak import komponennya, tetapi di sini saya butuhkan, maka nah di sininya blank atau kadang juga tampilnya error. Blank ya berarti. Nah, di sini error. Cannot find variable view. Artinya tidak ada variable view atau belum dipanggil. Nah, maka kita harus memanggil view di sini. Nah, kita lihat juga ada export default class app extends component. Jadi export ini apa yang mau kita tampilkan. Nah di sini juga ada render, kemudian ada return. Nah, komponen kita simpan di dalam return. Jadi komponen itu mungkin kalau di HTML seperti elemen HTML ya, seperti form, paragraph, image, dan seterusnya. Nah, kalau di React Native disebutnya komponen. Nah, ada komponen apa saja di React Native, kita bisa lihat di dokumentasinya React Native. Kita masuk ke halaman API. Nah di sebelah kiri ini adalah komponen. Ada activity indicator, ada button, dan seterusnya. Nah, contoh, saya akan menampilkan komponen activity indicator. Nah, berarti saya perlu memanggil komponen ini terlebih dahulu diimport, kemudian baru saya jalankan atau saya panggil. Contoh. Saya import dulu activity indicator, kemudian saya panggil di sini activity indikatornya. Activity indicator. Kemudian kita lihat ya. Nah, dia punya props. Saya ambil saja seperti ini. Props atau properti ya, nanti saya bahas props itu seperti apa. Di sini ada size dan ada color. Kita lihat hasilnya. Nah, tampil seperti ini. Ini adalah activity indicator. Kemudian saya tambahkan satu properti lagi. Kita lihat di sini button misalnya. Komponen ya, komponen button. Saya akan panggil komponen button. Di sini ada contohnya. Saya copy saja. Nah, di sebelah kanan ini adalah apa yang dihasilkan, tapi kita akan jalankan di emulator ya. Nah jangan lupa kita import dulu button. Kemudian saya paste di sini. Nah, saya save hasilnya. Kita memiliki sebuah button. Ketika saya klik, nah, harusnya ditampil nih, alert. Variable alertnya belum dipanggil.
Saya tambahkan dulu alert. Oke, seperti itu. Oh, kita reload dulu ya. Oke, saya klik lagi. Oke, maka tampil komponen alertnya itu sendiri. Oke. Nah, tapi sebetulnya komponen button cukup seperti ini. Atau saya tambahkan, saya buatkan di bawahnya ya. Button. Title. Klik di sini. Nah, jadi sebetulnya komponen button cukup, button, title. Hasilnya, nah, oke, klik di sini. Nah, jadi buttonnya sendiri cukup, kodenya adalah button dan title. Oke, seperti itu dulu untuk dasar-dasar dari pemrograman React Native-nya. Kita akan lanjutkan di video berikutnya dengan materi yang lebih menarik dari React Native. Terima kasih.